Menanggapi pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang akan membentuk dua satgas, baik itu satgas pengaturan skor maupun juga satgas tentang keuangan, audit keuangan, internal audit keuangan, tentu hal yang baik. Hal yang baik yang perlu disambut baik. Yang pertama tentang satgas pengaturan skor. Sebetulnya kan satgas ini pernah diinisiasi oleh kepolisian, pihak luar. Tahun 2018 akhir 2019 lah. Waktu itu Satgas Anti Mafia Bola, kan begitu namanya. Tetapi itu diinisiasi oleh pihak luar, dalam hal ini adalah kepolisian. Maksud pihak luar itu adalah di luar football family. Nah sekarang football family-nya sendiri lewat ketua umumnya sendiri Erick Thohir concern akan membentuk Satgas ini. Ini merupakan hal yang baik. Hanya memang perlu dipahami dulu tentang pengaturan skor. Apa itu pengaturan skor? Maka kita berharap nantinya Satgas itu diisi oleh orang-orang yang paham tentang match fixing, tentang pengaturan skor. Karena kalau kita bicara match fixing, pengaturan skor, maka itu sebetulnya kita bicara tentang organized crime. Bukan sekedar faktor tunggal sepak bola misalnya, atau faktor tunggal wasit seperti yang sering disederhanakan oleh banyak pihak. Termasuk juga beberapa waktu lalu Ketua Umum katanya dapat WA, ada dugaan pengaturan skor, lalu kemudian ekspresinya atau langkah konkretnya kelihatan kepada wasit. Jadi bukan semata-mata soal wasit. Wasit bisa jadi bagian dari itu, iya, karena banyak pelakunya. Makanya saya bilang pengaturan skor itu organized crime. Wasit itu hanya salah satu pion saja. Jadi penting itu, dan kalau itu adalah sudah disampaikan oleh football family, maka penting untuk segera membentuk tim yang diisi oleh orang-orang yang kapabilitas, dan jangan lupa bukan cuma punya kapabilitas tapi punya integritas. Karena kalau kita bicara tentang pengaturan skor, maka itu gambaran besarnya adalah tentang integritas sepak bola, tentang football integrity. Jadi kalau timnya itu diisi oleh orang-orang yang nggak punya integritas atau punya track record negatif di sepak bola, ya percuma. Jadi tim itu memang harus tim yang diisi oleh orang-orang yang tidak punya track record negatif, tidak punya cedera di sepak bola. Karena itu tadi, hakikatnya esensinya adalah ini tentang integritas sepak bola, tentang football integrity. Salah satunya yang mencederai itu adalah match fixing. Jadi soal match fixing, saya menyambut baik Ketua Umum PSSI yang meskinya menurut saya sih nggak usah karena sudah ketemu presiden ya. Jadi karena kalau seakan-akan kalau sudah ketemu presiden kan kesannya akan sangat makin kuat PSSI ini seperti PSSI plat merah. Walaupun faktanya orang memahami seperti itu. Tetapi ini harusnya adalah sebagai sebuah keputusan Exco. Jadi kalau menurut saya ada baiknya adalah keputusan ini dasarnya adalah karena Exco meeting. Karena Exco itu kan pengambil keputusan tertinggi. Setelah Kongres, Exco-nya meeting, menganggap penting tentang krusial tentang pengaturan skor, lalu membentuklah namanya apa? Gugus tugas tentang pengaturan skor. Jadi buat saya harusnya skema sepak bolanya seperti itu. Karena kita kan tidak ingin mencampur adukan politik dengan sepak bola. Supaya tidak terulang lagi kejadian atau belajar dari kejadian batalnya Piala Dunia U20. Kan begitu kan pesan hikmahnya kan dari batalnya Piala Dunia U20. Nah, kalau lanjut tentang Satuan Tugas Khusus Satgas soal keuangan, saya juga menyambut baik. Bahkan kemarin menurut saya Erick Thohir itu cerdik lah. Waktu PSM juara, nggak ada hadiahnya, saya ngelihat Erick Thohir sebagai Ketua PSSI cerdik. Jadi itu kan situasi yang negatif buat PSSI, karena LIB operator tidak memberikan atau tidak menyiapkan hadiah uang bagi tim juara Liga Profesionalnya kan begitu. Lalu dalam pernyataan persnya kan Erick Thohir menyatakan bahwa dia ambil posisi, dia memberikan uang 2 miliar sebagai hadiah juara bagi PSM. Kan orang akan melihat, ya berarti kan ada dapat kesan baik lah. Dalam situasi yang negatif, Erick Thohir berdiri menyelesaikan itu walaupun mengambil posisi secara pribadi kan begitu kan, berarti dari uang pribadi. Nah, buat saya sih supaya nggak tanggung, harusnya supaya clear juga buat publik bola,
waktu jumpa pers itu jangan cuma berdua dengan Arya Sinulinga, tapi juga didampingi oleh satu, Dirut LIB Ferry Paulus. Lalu di LIB itu ada komisaris yang juga wakil atau perwakilan dari PSSI yang diisi oleh Exco PSSI namanya Juni Rahman. Jadi waktu jumpa pers itu kalau menurut saya sebagai pengamat bola, Erick Thohir juga hadirkan Dirut LIB, Ferry Paulus dan komisaris LIB yang juga adalah perwakilan dari PSSI, Exco PSSI namanya Juni Rahman. Lalu kalau bicara tentang PSSI, tentang keuangan PSSI, hadirkan juga Sekjen PSSI. Nah, kenapa? Supaya itu adalah komunikasi yang disampaikan ke publik soal niat besar itu, niat bersih-bersih itu. Jangan cuma berdua kalau menurut saya. Kenapa? Karena bicara ke LIB, operator liga, maka yang punya tanggung jawab besar adalah Dirut, Ferry Paulus, dan juga komisaris sebagai pengawas yang juga adalah Exco PSSI. Kan ketika terjadi kejadian PSM nggak dapat uang hadiah, sebetulnya itu juga mencoreng PSSI. Kenapa? Karena menurut saya sebelum hari terakhir kompetisi liga berakhir PSM dinyatakan juara, harusnya Dirut PSSI melaporkan semua hal kepada PSSI. Dirut PT LIB atau LIB melaporkan semua hal kepada PSSI, dalam ini kepada Exco, kepada Ketua PSSI bahwa kompetisi selesai, calon juara PSM yang jadi pemain terbaik ini, pelatih terbaik ini, tim terbaik ini hadiah uangnya disampaikan termasuk itu. Jangan kejadian di publik hadiah uang nggak ada, baru PSSI Erick Thohir seolah-olah tahu di belakang. Kan nggak bagus. Kan harusnya LIB menyampaikan sebelum pelaksanaan kompetisi ditutup, sebelum penyerahan hadiah kepada PSM. Kan harusnya gitu. Ini kejadian sudah, publik tahu PSM nggak punya uang hadiah, Dirut LIB memberikan alasan kilahnya bahwa sejak 2018 katanya tidak ada uang hadiah juara, baru Erick Thohir tahu, baru Erick Thohir bilang ambil posisi, kan begitu. Itu juga kurang bagus tuh mekanismenya kan, publik melihatnya. Nah, kalau pada jumpa pers itu disampaikan seperti itu, maka publik diperlihatkan. Yang bertanggung jawab di LIB terkait keuangan, pengelolaan kompetisi dan sebagainya adalah Dirut LIB yang namanya Ferry Paulus dan komisaris. Yang juga Exco PSSI namanya Juni Rahman, salah satunya. Lalu kedua, yang menyangkut keuangan di PSSI siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab Sekjen. Kenapa? Di PSSI itu nggak ada yang namanya bendahara. Jadi kalau kita lihat statuta PSSI, di statuta PSSI disebutkan bahwa pengelola keuangan PSSI itu adalah Sekjen. Bahwa di kesekjenan itu, di sekjen itu dibantu oleh direktur keuangan, iya. Tetapi pintu terakhir tentang keuangan ada pada Sekjen. Jadi Ketua Umum PSSI, Exco PSSI hanya cuma tinggal minta pertanggungjawaban kepada Sekjen. Karena direktur keuangan itu ada di bawah Sekjen. Karena statuta menyatakan bahwa pengelola keuangan PSSI adalah Sekjen. Itu statuta PSSI. Maka kalau menurut saya harusnya pada saat jumpa pers itu selain bilang dia ambil posisi secara pribadi 2 miliar hadiah juara untuk PSM, hadirkan juga Sekjen PSSI Yunus Nusi, Dirut PT LIB Ferry Paulus, dan komisaris PT LIB yang juga Exco PSSI namanya Juni Rahman. Itu loh. Bahwa kemudian ada tindak lanjutnya akan diaudit oleh firma keuangan Ernst & Young, saya pikir itu hal yang baik. Yang kita tunggu sekarang adalah hasil dari audit itu. Dibuka nggak ke publik secara transparan gitu loh. Nah ini yang ditunggu-tunggu oleh publik. Kita menunggu hasil dari audit firma keuangan itu. Dan kita berharap ada niat yang sangat transparan, akuntabel dari Erick Thohir untuk buka hasil itu. Supaya kita jelas uang pengelolaan itu kemana aja pos-posnya gitu kan. Yang itu tadi saya bilang. Jadi nggak usah repot-repot ke direktur keuangan karena pengelola keuangan PSSI itu adalah Sekjen. Gitu loh. Itu sebagai tambahan. Jadi prinsipnya Satgas Satgas pengaturan skor is okay. Itu hal yang baik, tinggal segera dieksekusi siapa saja orangnya. Lalu juga Satgas keuangan, tata kelola keuangan juga adalah hal yang baik. Cuma menurut saya jangan cuma itu. Kabinet juga harus segera dibangun oleh PSSI. Jadi Exco kan sudah terpilih, mendapatkan amanah dari voter, dari member PSSI. Nah itu kan harusnya ada
komite tetap, standing komite, yang masing-masing bidang diisi oleh Exco. Nah, itulah Exco harus hadir di situ, dan kita sampai saat ini belum lihat kabinet Erick Thohir dalam hal komite standing, komite tetap. Siapa komite wasit, siapa komite kompetisi, siapa komite pembinaan usia muda, siapa komite pengembangan sepak bola, siapa komite media dan televisi, siapa komite keuangan, siapa komite hukum, dan sebagainya. Yang harusnya diisi oleh para Exco. Nah, sampai sekarang, sejak terpilih 16 Februari lalu, kabinet itu nggak kelihatan. Jadi yang kelihatan selalu seperti tadi saya bilang, Erick Thohir dengan Arya Sinulinga, nanti waketumnya di mana gitu kan. Nah, itu yang buat saya sih belum kolektif kolegial gitu loh. Jadi itu juga kita tunggu kinerja performan organisasi Federasi PSSI yang makin membaik sesuai dengan statuta PSSI, kolektif kolegial. Iya, kompetisi adalah jantung dari sepak bola sebuah negara, urat nadinya, jadi denyut nadinya, jadi penting. Ketika Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI mencanangkan 1 Juli, menurut saya sih patut diapresiasi. Walaupun ini sebetulnya tantangan berat, karena ini sudah Mei, masih ada pekerjaan besar timnas, tapi juga kompetisi 1 Juli nggak lama gitu loh. Cuman karena pekerjaan PSSI itu bukan pekerjaan individu, kolektif kolegial, terkait kompetisi profesional itu kan urusannya LIB, operator liga. Nah, makanya menurut saya segera, berani nggak dari hasil audit firma keuangan itu, Erick Thohir berani merombak operator liga. Karena kinerja kemarin yang ujungnya adalah dapat getahnya, dapat buntut yang kurang enaknya Erick Thohir bahwa juara nggak ada uang sehingga dia harus mengeluarkan uang dari kantong pribadinya. Menurut saya sih itu catatan merah, rapot merah menurut saya. Artinya dalam tempo sebelum 2 bulan ini maka harus ada perombakan di sisi personal di LIB, di operator liga. Karena menurut saya sih udah cacat, rapot merah itu. Jadi harus ada perombakan di sisi itu. Supaya upaya bisa mengeksekusi kompetisi 1 Juli bisa terlaksana. Karena PR-nya banyak. Jadwal, kedua izin kepolisian, ketiga faktor keamanan tadi yang menyangkut supporter, supaya hal-hal buruk, hal-hal fatal seperti tragedi Kanjuruhan tidak terjadi. Jadi ada banyak yang harus siapin, baik itu soal teknis sepak bolanya maupun yang non teknis sepak bolanya seperti bisnis. Bisnis itu kan misalnya hak siar dengan sponsorship dengan pihak lain maupun juga hak siar dengan pihak broadcast. Jadi dengan tempo yang hanya 2 bulan, pekerjaannya banyak, tetapi menurut saya operator liganya sendiri masih bermasalah, terutama dengan situasi terakhir kemarin. Jadi menurut saya, kalau segera muncul itu hasil laporan keuangan atau audit keuangan dari firma keuangan itu, maka yang kita tunggu atau publik tunggu adalah Erick Thohir melakukan perombakan besar-besaran di operator liga. Diisi oleh orang-orang yang capable, punya kapasitas dalam hal pengelolaan sepak bola, kompetisi sepak bola, lalu juga punya integritas. Saya selalu tekankan punya integritas, kenapa? Karena kompetisi kita abu-abu tentang integritas sepak bola. Kompetisi kita masih hawanya, atmosfernya masih tentang kecurigaan match fixing, wasit yang nakal, wasit yang bermain, wasit yang kontroversial. Maka buat saya operator liga pun harus diisi orang-orang yang bukan cuma kapabilitas, bukan cuma punya kapabilitas, tapi juga punya integritas. Sepakat bahwa supporter itu pemain ke-12, supporter itu penting dalam pengembangan sepak bola. Kompetisi akan hambar kalau nggak ada penonton. Jadi saya pikir itu juga bukan solusi. Supaya kompetisi jalan, menghindarkan resiko, lalu polisi kasih izinnya adalah izin tanpa penonton. Menurut saya sih itu harus segera dihilangkan, harus segera dikikis, bahwa penonton harus bisa hadir. Persoalan yang harus bisa berkembang, yang harus mereformasi dirinya kan bukan cuma PSSI, bukan cuma operator liga, dan bukan cuma klub, tapi juga adalah supporter. Supporter pun harus mendewasakan dirinya sendiri, supaya fanatisme mereka pada koridor yang benar, tidak merugikan klub kesayangannya.
Kemarin, beberapa hari lalu atau beberapa minggu kemarin, Erick Thohir sempat melontarkan pernyataan yang menurut saya dasarnya baik, niat berpikirnya baik bahwa kalau supporternya rusuh, klubnya dikurangi gitu loh. Menurut saya nggak usah niatnya baik, cuman eksekusi hukumannya itu nggak bisa ngarang gitu loh. Karena semuanya kalau dalam sepak bola diatur oleh kode disiplin. Jadi nggak bisa karena begitu begini, nggak bisa kalau menurut saya. Karena semuanya ada koridornya. Lihat aja kode disiplinnya. Jadi kalau supporternya berulah, pasti akan ada hukuman kan, hukuman disiplin kepada klub itu. Baik itu sanksi denda, sanksi pertandingan tanpa penonton, pertandingan dalam jarak yang sangat jauh di luar radius home base mereka. Jadi buat saya, supporter itu harus sadar kalau mereka mencintai klubnya, maka mereka akan berperilaku baik gitu loh. Menjaga keamanan dirinya sendiri. Jadi jangan menaruh keamanan dirinya, keselamatan dirinya pada aparat keamanan, tetapi pada dirinya sendiri. Itu satu. Kalau buat saya kesadaran yang saya mau dari supporter. Tapi kalau dari PSSI-nya sendiri nggak usah bikin aturan yang baru-baru yang di luar koridor selama ini, karena memang nggak ada di dalam kode disiplin nggak ada aturan seperti itu. Atau belum ada pernyataan aturan seperti itu. Tapi saya memahami niat ketua umum bahwa kalau supporter berulah yang rugi adalah klubnya. Dan memang begitu hakikat. Karena supporter itu berelasi atau saling engagement terikat dengan klubnya. Kan begitu kan? Supporter Persib bobotoh dengan Persib. Jakmania dengan Persija. Bonek dengan Persebaya. Jadi kalau mereka mencintai klubnya ya mereka bisa menjaga klubnya gitu loh. Tapi saya juga nggak sepakat kalau sepak bola kita tanpa penonton. Demi keamanan polisi ambil jalan pintas, jalan jalan paling sederhana lah, nggak usah pakai penonton. Atau sepak bola kita pemain official ke stadion atau pulang dari stadion pakai kendaraan rantis. Menurut saya, ayo kita sama-sama hilangkan budaya-budaya seperti itu. Atau perilaku-perilaku seperti itu. Fanatisme silahkan, tapi kan kata teman-teman di Surabaya, fanatisme boleh, anarkis jangan. Fanatisme boleh, goblok jangan, katanya begitu. Itu saya nggak edit karena itu bahasa teman-teman dari supporter di kawan-kawan saya di Surabaya gitu loh. Fanatik boleh katanya, tapi jangan anarkis, jangan goblok katanya gitu. Jadi ayolah makin cerdas supaya sepak bolanya makin baik, makin berkembang. Sepak bolanya supaya nggak ketinggalan sama Vietnam, sama Thailand. Yang kalau di kancah SEA Games aja 11 episode SEA Games terakhir mereka lah yang jadi penguasanya sejak 2001. Thailand 7 kali, Malaysia 2 kali, Vietnam 2 kali. Kalau enggak ya kita akan makin tertinggal. Sekian itu pendapat saya dan terima kasih. Salam sepak bola.